Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali dalam pertemuan ketiga mata kuliah Asma Pembelajaran Kimia. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 dengan 4 orang anggota, yaitu saya sendiri Atifah Azhara, Ferry Andrianto, Elena Wardani, dan Wayan Putri Widiawati, akan menyajikan materi mengenai pengelompokan alat ukur. Langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Pertama, kita akan sedikit kilas balik mengenai pengukuran. Jadi, pengukuran merupakan suatu teknik untuk memperoleh atau mengumpulkan suatu data atau informasi dengan menggunakan suatu alat ukur standar, di mana dalam pendidikan, alat ukur standar ini dapat berupa alat ukur tes dan alat ukur non-tes. Untuk alat ukur tes sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Selected Response Test atau tes respon terbatas dan tes esai. Sementara untuk alat ukur non-tes, kita akan membahas 4 di antaranya, yaitu observasi, wawancara, skala bertingkat, dan kuesioner. Yang pertama yaitu mengenai alat ukur tes. Jadi, apa itu tes? Tes merupakan kumpulan pertanyaan atau soal yang harus dijawab oleh siswa dengan menggunakan pengetahuan-pengetahuan serta kemampuan penalaran yang dimilikinya. Tes ini terbagi menjadi dua, yaitu Selected Response Test atau tes respon terbatas dan tes esai. Untuk Selected Response Test sendiri atau tes respon terbatas merupakan bentuk tes di mana testi atau responden dihadapkan pada pilihan yang paling benar atau yang paling tepat. Bentuk tes respon terbatas ini merupakan bentuk tes yang sudah cukup lama digunakan dan masih dianggap relevan hingga masa yang akan datang, sehingga masih sangat sering ditemukan dan digunakan dalam satuan-satuan pendidikan. Nah, tes asesmen terbatas ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, penilaiannya memiliki tingkat objektivitas yang tinggi, kemudian dapat mencakup materi pelajaran yang cukup luas, jumlah soal yang diberikan cukup banyak, sehingga target dari kurikulum dapat tercapai, dapat dilakukan untuk ujian yang melibatkan banyak peserta didik, kemudian waktu yang digunakan untuk mengukur adalah relatif singkat, dan pengoreksian atau penilaiannya tidak harus dilakukan oleh guru dari bidang studi yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah dapat dilakukan untuk kelas dalam tingkatan atau jenjang yang sama. Namun, selain memiliki kelebihan, tes selected response test atau tes sampel terbatas ini juga memiliki beberapa kekurangan atau keterbatasan, yaitu di antaranya pengembangan soalnya adalah cukup sulit dan memerlukan waktu yang relatif lama. Hal ini dikarenakan selected response test ini memiliki banyak dari pedoman yang harus ditaati dalam pembuatannya. Kemudian, yang kedua adalah kurang mampu untuk mengukur kemampuan yang menampilkan struktur kognitif dan pengembangan kreativitas dari berpikir siswa. Kemudian yang ketiga adalah peluang untuk melakukan kerjasama atau melakukan kecurangan antar siswa adalah cukup tinggi. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat melakukan tes tanpa memahami soal atau memahami materi yang diujikan. Bentuk dari tes respon terbatas. Dalam tes respon terbatas, tingkat berpikir yang dinilai harus menggambarkan kemampuan siswa dari tingkat rendah hingga ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga butir-butir tes yang dikembangkan harus bervariasi, mulai dari kemampuan yang menuntut kemampuan berpikir tingkat rendah hingga tingkat tinggi dengan proporsi yang seimbang. Nah, tes respon terbatas ini itu terbagi lagi menjadi beberapa bentuk tes, di antaranya tes pilihan berganda, tes jawaban benar salah, tes mencocokkan, dan tes isian singkat. Yang pertama adalah tes pilihan berganda. Tes pilihan berganda merupakan tes yang setiap butir soalnya memiliki alternatif jawaban yang lebih dari satu. Pada umumnya, jumlah alternatif jawaban berkisar antara 3 sampai 5, tergantung dari jenjang pendidikan responden yang dituju. Pernyataan ataupun pernyataan dalam suatu tes pilihan berganda disebut sebagai stem atau batang tubuh, sedangkan alternatif jawabannya disebut sebagai opsi, di mana alternatif jawaban benar disebut sebagai kunci, dan alternatif jawaban salah disebut sebagai ditraktor atau pengecoh. Jadi, dalam pembuatan tes pilihan berganda ini, guru harus memperhatikan beberapa pedoman umum penyusunannya, yaitu yang pertama, hanya ada satu kunci atau satu jawaban yang benar. Yang kedua, pengecoh harus menarik perhatian atau tidak mencolok kesalahannya. Yang ketiga, kata negatif seperti tidak, kecuali, atau bukan, itu harus dituliskan dengan jelas. Entah itu digarisbawahi,
ditulis dengan huruf tebal, atau ditulis dengan huruf miring, atau kombinasi dari ketiganya. Kemudian yang keempat, hindari adanya opsi semua pilihan jawaban salah atau semua jawaban benar. Kemudian yang kelima, alternatif jawaban hendaknya homogen, yaitu berada dalam suatu konteks atau satu persoalan. Kemudian, panjang masing-masing opsi hendaknya relatif sama. Jangan ada kecenderungan bahwa kunci selalu lebih panjang dari pengecoh. Hal ini akan memudahkan siswa dalam memilih jawaban yang benar tanpa harus memahami apa yang diujikan. Karena jika jawaban yang benar adalah jawaban yang relatif panjang, maka siswa akan langsung memilihnya tanpa harus mendalami materi yang diujikan lebih lanjut. Kemudian, hindari ketergantungan satu butir tes pada jawaban butir tes lainnya. Selanjutnya, jika persoalan dalam tes mencakup atau menyangkut hitungan, maka pengecohnya harus diambil dari akibat kesalahan yang mungkin dilakukan oleh siswa akibat kecerobohan atau ketidaktahuannya. Selanjutnya, kunci hendaknya diletakkan secara acak atau tidak berpola. Jangan membuat kunci jawaban yang memiliki pola yang sama, misalnya A, B, C, D, E, kemudian dilanjutkan kemudian A, B, C, D, E lagi sampai akhir, atau 1 sampai 5A, kemudian 6 sampai 10B, selanjutnya C, D, dan E itu tidak diperbolehkan karena akan membuat siswa dapat menebak jawaban dari soal-soal tersebut. Kemudian, hendaknya satu butir tes dituliskan pada halaman yang sama. Jangan ada butir tes yang stemnya dituliskan pada halaman yang terpisah dengan opsinya. Dan yang terakhir, sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku. Jadi, jika stem itu merupakan kalimat yang belum lengkap, maka di ujung kalimat dituliskan 4 titik, di mana 3 titik itu untuk menggantikan jawabannya, dan 1 titik terakhir merupakan penutup kalimat. Kemudian, jika stemnya merupakan kalimat yang belum lengkap, maka kalimat opsi harus diawali dengan huruf kecil. Sedangkan jika stemnya berupa kalimat tanya, maka opsi jawabannya harus diawali dengan huruf kapital. Nah, tes dari pilihan berganda atau pilihan jamak ini sendiri terbagi menjadi beberapa macam bentuk. Antara lain tes pilihan jamak melengkapi, tes pilihan jamak analisis hubungan antar hal, tes pilihan jamak analisis kasus, dan pilihan jamak asosiasi. Yang pertama adalah pilihan jamak melengkapi. Jadi, soal dalam pilihan jamak melengkapi terdiri atas kalimat pokok atau stem berupa pernyataan yang belum lengkap dan diikuti dengan opsi yang dapat melengkapi pernyataan tersebut. Responden atau testi kemudian diminta untuk memilih salah satu dari opsi yang tersedia. Contoh soal dari pilihan jamak melengkapi adalah sebagai berikut. Contoh soal yang pertama, keadaan di mana suatu cairan mencapai suhu pada tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan luarnya disebut. Di sini, di ujung kalimat ada 4 titik sesuai dengan kaidah, dan opsinya, karena ini merupakan jawaban melengkapi, maka opsinya diawali dengan huruf kecil. Yang A, titik didih, yang B, titik beku, C, kenaikan titik didih, D, penurunan titik beku, dan E, tekanan osmosis. Dari kelima opsi jawaban ini, berada dalam satu konteks yang sama. Kemudian soal nomor 2, kenaikan titik didih suatu larutan dipengaruhi oleh, lagi-lagi harus diikuti dengan 4 titik ya di akhirnya. Dan di sini opsi jawabannya juga diawali dengan huruf kecil. Yang A, titik didih pelarut, yang B, molalitas larutan, C, jenis pelarut, D, molaritas larutan, E, perbedaan titik didih dan titik beku pelarut. Dan di sini, lagi-lagi opsi jawabannya harus berada dalam satu konteks yang sama. Kemudian yang kedua adalah bentuk pilihan jamak analisis hubungan antar hal. Pada bentuk soal analisis hubungan antar hal, peserta didik dituntut untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua. Jadi, kedua pernyataan itu dihubungkan dengan kata sebab. Kedua pernyataan itu dapat keduanya benar, keduanya salah, atau juga hanya salah satu yang benar. Yang perlu diperhatikan selain kebenaran dari kedua pernyataan adalah apakah kedua pernyataan tersebut memiliki hubungan dari sebab akibat. Petunjuk untuk soal pilihan jamak analisis hubungan antar hal adalah sebagai berikut biasanya. Opsi A adalah jika kedua pernyataan benar dan memiliki hubungan kausalitas. Opsi B, jika kedua pernyataan benar tetapi keduanya tidak memiliki hubungan kausalitas.
Opsi C, jika salah satu pernyataan benar, yaitu pernyataan 1, tetapi pernyataan 2 salah. Opsi D, jika pernyataan 1 salah, tetapi pernyataan 2 benar. Opsi E adalah jika kedua pernyataan salah. Contohnya, yang nomor 1, semakin pekat larutan, maka semakin tinggi titik didihnya. Sebab, semakin pekat larutan, maka semakin besar penurunan tekanan uap jenuhnya. Untuk soal nomor 2, lapisan salju di jalan raya dapat dicairkan dengan menaburkan kristal NaCl, sebab NaCl dapat menaikkan suhu salju hingga mencair. Kemudian bentuk yang ketiga adalah pilihan jamak analisis kasus. Dalam pilihan jamak analisis kasus, disajikan dalam bentuk wacana, peristiwa, dan sejenisnya. Untuk menjawab kasus yang disajikan, peserta didik harus memahami secara cermat, kemudian baru memilih jawaban yang disediakan. Jadi berikut ini merupakan contoh dari pilihan jamak analisis kasus. Yang nomor 1, itu disajikan tabel berupa data yang berisi jenis larutan, molalitas dari larutan, dan titik beku dari larutan dalam derajat Celcius. Larutannya berupa larutan gula, larutan urea, dan garam dapur. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, penurunan titik beku larutan ditentukan oleh A. Jumlah partikel zat terlarut, B. Jenis zat terlarut, C. Jenis pelarut, dan D. Perbedaan titik beku zat terlarut, dan yang E adalah perbedaan titik didih zat pelarut. Kemudian jenis yang keempat adalah pilihan jamak asosiasi. Bentuk pilihan jamak asosiasi memiliki struktur soal yang sama dengan pilihan jamak melengkapi. Perbedaannya terletak pada jumlah kunci yang benar. Jika pada pilihan jamak melengkapi hanya ada satu pilihan jawaban yang benar, maka pada pilihan jamak asosiasi terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Biasanya petunjuk dari pilihan jamak asosiasi adalah sebagai berikut. Opsi A adalah jika 1, 2, dan 3 benar. Opsi B jika 1 dan 3 benar. Opsi C jika 2 dan 4 benar. Opsi D jika hanya 4 yang benar. Dan opsi E jika semuanya benar. Jadi ini adalah contoh dari soal pilihan jamak asosiasi. Contohnya, larutan 3,1 gram suatu zat dalam 100 gram air membeku pada negatif 0,93 derajat Celcius. Larutan tersebut tidak dapat mengantarkan listrik. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa 1. Zat tergolong non-elektrolit. 2. Konsentrasi larutan tersebut adalah 0,5 molal. 3. Dalam air, zat tersebut tidak terurai menjadi ion-ion. Dan 4. MR zat tersebut adalah 62. Soal yang kedua, untuk membuat larutan berair yang titik bekunya jauh di bawah 0 derajat Celcius, syarat zat terlarut yang dipilih adalah 1. Mempunyai massa molekul relatif atau MR yang besar. 2. Sukar larut dalam air. 3. Mempunyai titik cair yang rendah. Dan 4. Terurai menjadi beberapa ion. Kemudian selanjutnya adalah tes benar salah atau true false test. Tes dengan tipe benar salah adalah tes yang butir soalnya terdiri dari pernyataan yang disertai dengan dua opsi, yaitu opsi benar dan opsi salah. Contohnya, perintahnya adalah berikan jawaban yang benar pada tempat yang disediakan di belakang butir soal. Yang pertama, benar atau salah, ikatan yang terjadi antara atom H dan atom Cl dalam molekul gas HCl atau hidrogen klorida adalah ikatan elektrovalen. Di sini titik-titiknya adalah tempat untuk menjawab dari opsi B atau S-nya. Kemudian soal yang kedua, benar atau salah, air sebanyak 100 ml dimasukkan ke dalam gelas beker, kemudian ditambahkan 2,5 gram natrium klorida. Maka titik didih larutan yang terjadi lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi, tes benar salah ini memiliki keunggulan, yaitu mudah dibuat, sedangkan kelemahannya adalah sukar dipakai untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta peluang untuk menjawab dengan benar dengan cara menebak adalah 50%. Kemudian ada beberapa pedoman yang perlu diperhatikan dalam penulisan butir tes benar salah, yaitu tiap pernyataan hendaknya berisi satu konsep, kemudian jangan menggunakan kalimat yang panjang sehingga membingungkan siswa. Kemudian hindari penggunaan kata-kata yang mengaburkan arti seperti umumnya, seringkali, kebanyakan, kadang-kadang, biasanya, dan mungkin. Yang keempat, hindari ketidakseimbangan antara jumlah butir tes yang benar dan salah.
Misalnya jawaban benarnya ada 8 dan jawaban salahnya ada 2, itu tidak sebaiknya dihindari ya. Kemudian yang kelima, hindari adanya pola jawaban yang sama. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, BS, 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 atau 1, 2, 3, 4, 5, BBB, SS. Itu sebaiknya dihindari karena akan membuat siswa menebak jawaban selanjutnya. Kemudian, hindari penggunaan kata negatif lebih dari satu karena akan membingungkan siswa. Seperti contohnya, hewan herbivora tidak tergolong hewan yang bukan pemakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian, kata negatif hendaknya digarisbawahi, ditulis dengan huruf tebal, ditulis dengan huruf miring, atau kombinasi ketiganya agar tampak jelas. Selanjutnya, dari selected response test, yaitu tes menjodohkan atau matching test. Butir tipe soal untuk menjodohkan ditulis dalam 2 kolom, yaitu kolom pertama berada di sebelah kiri, berisi dengan STEM, sementara kolom kedua berisi di sebelah kanan, merupakan kolom jawaban. Yang dilakukan oleh peserta tes adalah menjodohkan antara STEM dengan jawaban. Contoh soalnya adalah seperti berikut ini. Soal nomor 1, di bawah ini terdapat daftar pertanyaan. Saya ulangi, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nomor 1, di bawah ini terdapat daftar senyawa kimia di sebelah kiri dan kegunaan zat-zat tersebut di sebelah kanan. Pilihlah kegunaan zat-zat kimia yang sesuai dengan namanya, dengan cara menuliskan huruf A, B, C, dan seterusnya di tempat yang telah disediakan. Di sini, kolom pertama berisi senyawa kimia dan kolom kedua berisi dari kegunaan senyawa kimia tersebut. Dan di sini opsi jawabannya itu lebih dari STEM-nya. Di sini STEM-nya ada 4 dan opsi jawabannya ada 5. Kemudian, tes menjodohkan ini ada beberapa atau memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yaitu relatif lebih mudah dibuat meskipun akan menjadi lebih sukar jika jumlah butir tesnya semakin banyak. Kedua, peluang testi untuk menjawab benar dengan cara menebak lebih kecil. Yang ketiga, sangat tepat untuk mengukur kemampuan jenjang mengingat atau C1 karena berhubungan dengan siapa, apa, dan untuk apa. Selain memiliki kelebihan, tes matching test ini atau tes menjodohkan juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu kurang tepat untuk mengukur kemampuan selain mengingat, dan yang kedua, membuang banyak waktu jika susunannya kurang baik. Misalnya diperlukan penyelidikan berulang kali terhadap daftar opsi dan STEM jika terdapat beberapa pasangan yang mungkin. Nah, ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan dalam penulisan butir soal menjodohkan, yaitu, pertama, masalah yang dikemukakan dalam suatu kelompok butir tes menjodohkan hendaknya sejenis. Misalnya, apakah tentang alat ukur dan pesan yang diukur, benda dari sifat-sifatnya, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya opsi jawabannya juga akan sejenis dan tidak akan mencolok gitu dari satu opsi jawaban atau satu STEM, dan akan lebih apa ya, membuat siswa tidak akan menebak-nebak jawaban berikutnya. Kemudian STEM diletakkan di sebelah kiri dan diberi nomor, sedangkan opsi diletakkan di sebelah kanan dan diberi penomoran berupa huruf. Kemudian yang ketiga, STEM dan opsi harus berada pada halaman yang sama agar tidak menyulitkan siswa dalam membacanya. Yang keempat, hendaknya tiap kelompok butir tes tidak lebih dari 10. Dan yang kelima, tambahkan satu atau dua alternatif jawaban sebagai tambahan pengecoh. Jadi, jika STEM dengan opsi jawabannya itu memiliki jumlah yang sama, maka jika dalam 10 soal misalnya, maka ketika siswa berada atau memulai menjawab pertanyaan ke-9, dia akan bisa menebak jawabannya karena hanya tinggal tersisa 2 opsi jawaban. Maka dari itu, sebaiknya ditambahkan 1 atau 2 alternatif jawaban sebagai pengecohnya. Baiklah, selanjutnya ada tes isian singkat. Tes isian singkat seperti yang kita ketahui merupakan butir soal atau butir kalimat yang belum lengkap, di mana peserta didik atau testi diminta untuk melengkapi kalimat tersebut dengan jawaban yang terdiri dari satu kata atau beberapa kata saja. Seperti contoh, pada deret tabel periodik dari atas ke bawah memiliki jari-jari atom yang akan semakin. Nah, jawabannya hanya ada satu kemungkinan jawaban benar. Nah, kemudian dari tes ujian singkat ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu mudah dipahami, mudah dibuat, kemudian
jawabannya tidak hanya menebak saja. Tetapi ada beberapa kekurangan dari tes isian singkat ini, antara lain hanya digunakan untuk mengukur kemampuan mengingat saja dan menghitung. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari penulisan butir isian singkat ini. Yang pertama, setiap butir hanya memiliki satu kemungkinan jawaban benar. Yang kedua, tempat kosong atau titik-titik hendaknya disediakan sama panjang. Kemudian yang ketiga, tempat jawaban hendaknya cukup panjang untuk menampung jawaban yang diminta. Keempat, usahakan agar tempat kosong untuk jawaban terletak pada ujung kalimat, bukan di tengah atau di awal kalimat. Kemudian, yang kelima, hindari menyalin pertanyaan dari buku pelajaran atau catatan siswa dan menghilangkan satu kata dari kalimat itu untuk menjadikan butir tes. Kemudian yang keenam ada hindari lebih dari satu titik-titik pada satu sistem soal karena akan sangat menyulitkan siswa dalam menjawab. Nah, yang ketujuh ada jika jawaban yang dihendaki memiliki satuan, maka satuan ditulis setelah tempat jawaban titik-titik. Misalnya 10 cm, titik-titik cm. Baik, selanjutnya, selain tes isian singkat, ada juga tes esai. Seperti yang kita ketahui, tes esai merupakan suatu tes atau butir soal di mana pendidik menuntut peserta didik untuk bisa memberikan pendapat, mendeskripsikan, mendiskusikan, mendefinisikan, membandingkan, memberikan argumentasi, kemudian mengelompokkan, dan yang lainnya. Nah, di sini peserta didik dituntut untuk berpikir kritis dan mengemukakan pendapatnya melalui gagasan-gagasan. Kemudian peserta didik akan menulis gagasannya tersebut pada lembar jawaban yang telah disediakan. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis dari tes esai. Nah, ada dua jenis-jenis dari tes esai, yaitu tes uraian bebas dan tes uraian terbatas. Yang pertama ada tes uraian bebas, artinya tes tersebut bersifat bebas karena jawaban dari tes uraian bebas ini merupakan pendapat atau gagasan dari peserta didik tersebut, sehingga ada macam-macam jawaban dari peserta didik karena setiap individu memiliki gagasan yang berbeda-beda pula. Nah, ada juga contoh soal dari tes uraian bebas seperti bagaimana pendapat Anda tentang keharusan memasang pengubah katalik pada kendaraan bermotor? Nah, pada pertanyaan tersebut akan memiliki beragam jawaban karena jawabannya berdasarkan gagasan atau pendapat dari peserta didik. Nah, ada kelemahan dari tes uraian bebas ini antara lain sukar dalam penilaiannya karena bervariasinya jawaban peserta didik, sulit menentukan kriteria penilaian dan sangat subjektif karena tergantung dari pendapat peserta didik atau testi yang menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kemudian ada tes uraian terbatas. Nah, pada tes ini memiliki soal uraian yang terbatas. Pertanyaan telah diarahkan kepada hal-hal tertentu dan adanya pembatasan. Nah, arahan atau pembatasan tersebut bisa dari segi ruang lingkup, sudut pandang, serta indikator-indikatornya. Dilihat dari keterbatasan pertanyaannya, maka tes uraian terbatas ini lebih mudah dan bersifat objektif karena kriteria jawaban yang benar telah diketahui oleh pendidik. Nah, selanjutnya contoh soal dari tes uraian terbatas antara lain. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan hujan asam? Yang kedua, tuliskan dua kerugian yang ditimbulkan akibat pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar dalam mesin bermotor. Nah, kedua pertanyaan tersebut bersifat objektif, artinya pertanyaan tersebut hanya memiliki satu kemungkinan jawaban yang benar dan jawaban tersebut telah diketahui oleh pendidik.
Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tes esai. Antara lain, yang pertama, ditulis berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua, digunakan untuk mengukur kemampuan tingkat tinggi. Yang ketiga, soal dibuat berdasarkan suatu kasus. Yang keempat, agar lebih objektif. Nah, sebaiknya digunakan tes ulangan terbatas. Nah, yang kelima, gunakan kata tanya seperti jelaskan, uraikan, bandingkan, analisislah, deskripsikan, simpulkan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari tes esai. Antara lain ada yang pertama, dapat mengukur proses berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan bahasa tulis dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu. Yang ketiga, dapat melatih kemampuan berpikir atau penalaran yang runtut, logis, analisis, dan sistematis. Yang keempat, melatih keterampilan memecahkan masalah atau problem solving. Yang kelima, membuat soal uraian lebih murah dibandingkan dengan bentuk tes lainnya. Kemudian, selain kelebihan dari tes esai, ada juga kekurangan dari tes esai. Antara lain, yang pertama, sampel tes sangat terbatas karena tidak dapat menguji semua materi yang telah diberikan seperti pada selected response test yang soalnya dapat dibuat dalam jumlah banyak. Kemudian, yang kedua, adanya subjektivitas yang tinggi baik dalam pembuatan pertanyaan maupun dalam penilaiannya. Yang ketiga, bentuk tes ini pada umumnya hanya mampu mengungkapkan aspek yang terbatas. Dan yang keempat, penilaian tes uraian memerlukan waktu yang lama untuk pengerjaan maupun dalam pembuatan soalnya. Kemudian, non-tes. Teknik penilaian non-tes adalah cara penilaian yang dilakukan dengan tidak menggunakan soal atau pertanyaan dengan jawaban benar dan salah, sehingga jawaban dari responden ini tidak ada yang disalahkan. Teknik non-tes umumnya digunakan untuk mengukur hasil belajar pada ranah afektif atau ranah yang berkaitan dengan sikap. Nah, instrumen yang digunakan itu ada yang pertama kuesioner, kemudian skala bertingkat, kemudian wawancara dan observasi atau pengamatan. Yang pertama kuesioner. Kuesioner yang juga disebut skala psikologi adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus dijawab responden dengan cara mengisi lembar jawaban yang tersedia. Nah, jawaban tersebut pada umumnya dengan cara memberikan tanda centang atau silang sesuai dengan yang diminta. Melalui kuesioner ini akan dapat diketahui tentang sikap ataupun minat. Nah, macam-macam kuesioner ini dapat dikelompokkan berdasarkan segi sasaran yang menjawab dan cara menjawabnya. Nah, jika ditinjau dari segi sasaran yang menjawab, itu kuesioner dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Kuesioner langsung adalah kuesioner yang harus dijawab langsung oleh orang yang dimintai jawaban atau keterangannya yang terkait dengan dirinya. Dengan kata lainnya, yaitu jika kita ingin mengetahui tentang si A, maka yang mengisi kuesioner yaitu orang tersebut. Nah, itu disebut dengan kuesioner langsung atau dijawab dengan orang yang akan kita mintai keterangan tentang dirinya. Nah, contohnya yaitu jika besok ada jadwal mata pelajaran kimia, apakah Anda sudah mempelajari materi kimia sebelum materi itu dibahas di kelas? Nah, kegiatan itu dapat diketahui oleh orang yang orang itu sendiri. Nah, jawabannya itu tersedia selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Ada 5 jawaban. Nah, responden tersebut harus memilih salah satu dari 5 jawaban tersebut. Nah, kemudian yaitu kuesioner tidak langsung. Kuesioner tidak langsung adalah kuesioner yang diberikan dan diisi oleh bukan orang yang diminta keterangannya. Dengan kata lain, kuesioner tidak langsung ini
diisi oleh orang lain yang orang lain tersebut itu kita mintai keterangan tentang seseorang yang bukan dirinya. Nah, contohnya yaitu menurut Anda, apakah teman sebagu Anda selalu aktif dalam pembelajaran kimia di kelas? Nah, penilaian ini dilakukan oleh teman. Nah, penilaian kuesioner tidak langsung ini juga tidak hanya bisa dilakukan oleh teman, juga bisa dilakukan oleh saudara, tetangga, ataupun keluarga. Nah, jawaban dari pertanyaan kuesioner tadi yaitu ada 5, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Nah, responden itu memilih satu dari jawaban tersebut. Kemudian kuesioner berdasarkan cara menjawabnya. Nah, kuesioner berdasarkan cara menjawabnya itu dibedakan menjadi 2, yaitu kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Nah, kuesioner tertutup ini adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan pilihan jawabannya, sehingga responden hanya memberikan tanda silang atau X dan atau tanda checklist pada jawaban yang dianggap sesuai. Contohnya nih, jika besok ada jadwal mata pelajaran kimia, maka malam hari saya akan mempelajarinya. Nah, jawabannya itu disediakan, yaitu ada 5 jawaban, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Nah, responden ini harus memilih salah satu dari jawaban yang disediakan tersebut dengan cara mencontengnya atau menceklisnya. Kemudian, kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka ini adalah daftar pertanyaan di mana responden diperkenankan memberikan jawaban dan pendapatnya secara terperinci sesuai dengan apa yang ia ketahui atau yang dirasakan. Nah, contohnya, jika bekerja di laboratorium, apakah Anda selalu bekerja sesuai prosedur? Nah, jawabannya ini tidak disediakan, sehingga responden ini bisa memberikan opininya terhadap kinerjanya di laboratorium. Bisa menuliskan mungkin beberapa kalimat yang sesuai dengan dirinya atau yang ia rasakan. Kemudian, kelebihan kuesioner. Menurut Sukardi, beberapa kelebihan kuesioner adalah yang pertama, dapat mengungkapkan pendapat atau tanggapan seseorang baik secara individual maupun kelompok. Kemudian, dapat disebarkan untuk responden yang berjumlah besar dalam waktu singkat. Nah, ini berhubungan juga karena kan kuesioner ini bisa melalui sekarang Google Form dan juga mungkin dahulu itu berbentuk paper. Nah, ini dapat disebarkan secara cepat kepada orang-orang. Kemudian, tetap terjaganya kerahasiaan responden untuk menjawab sesuai pendapatnya pribadi. Kemudian, tetap terjaganya objektivitas responden dari pengaruh luar. Kemudian, penggunaan waktu yang relatif fleksibel. Nah, penggunaan waktu yang relatif fleksibel ini maksudnya yaitu mungkin penilai ini memberikan waktu tenggang untuk mengisi kuesioner tersebut. Misalnya, diberikan waktu 1 minggu untuk mengisi kuesioner tersebut, sehingga responden memiliki waktu yang fleksibel untuk menjawab kuesioner tersebut. Yang F atau yang terakhir yaitu dapat menjaring informasi dalam skala luas dengan waktu yang cepat. Apalagi di masa sekarang ini yang serba teknologi. Biasanya kuesioner ini dilaksanakan atau dilakukan menggunakan Google Form. Kemudian kekurangan kuesioner. Menurut Sukardi, beberapa kekurangan kuesioner adalah tidak dapat melihat reaksi responden ketika memberikan informasi melalui kuesioner. Karena ini kan bentuknya paper ataupun Google Form ya, sehingga kita tidak bisa melihat langsung reaksi dari responden. Kemudian responden memberikan jawaban secara asal-asalan. Nah, ini juga biasanya responden ini malas membaca pertanyaan sehingga menjawab dengan asal-asalan. Kemudian instrumen yang kedua yaitu skala bertingkat. Skala yaitu menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil penilaian dan pertimbangan. Kemudian bentuk-bentuk skala yaitu menurut Aiken itu ada skala berkutub tunggal, skala berkutub 2, dan standar rating scale. Yang pertama yaitu
skala berkutub tunggal atau yang disebut unipolar. Langsung ke contoh saja, mungkin contohnya yaitu bagaimana ketertarikan Anda terhadap pembelajaran kimia, yaitu 1. Kegiatan belajar di kelas. Nah, jawabannya ini disediakan dalam bentuk nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angka-angka di atas itu angka 1 menunjukkan skor terendah atau mungkin sangat tidak tertarik. Kemudian angka 5 menunjukkan skor tertinggi atau sangat tertarik. Nah, bentuk kutub tunggal ini bisa dikonversi menjadi bentuk kutub 2 atau bipolar. Nah, contohnya yaitu mungkin pertanyaan masih sama, bagaimana ketertarikan Anda terhadap pembelajaran kimia? Nah, dalam skala berkutub 2 ini menggunakan dua kata sifat yang berlawanan dan menempatkannya pada dua titik ekstrem, yaitu kegiatan belajar di kelas. Bisa dilihat sebelah kiri yaitu isinya tidak tertarik dan sebelah kanan sangat tertarik. Dan di tengah-tengah ini terdapat 5 kolom, sehingga responden ini bisa menjawab dengan menconteng kolom tersebut. Misal sangat tertarik, berarti dia akan mencontek kolom yang paling kanan. Jika masih ragu-ragu, mungkin diconteng pada kolom bagian tengah. Kemudian standar rating scale. Pada skala bentuk ini, penilai atau rater menyediakan satu set standar atau sifat manusia yang harus dibandingkan responden dengan diri sendiri atau individu yang lain yang sedang dinilai. Standar itu tidak selalu orang, tetapi bisa berupa deskripsi singkat tentang tingkah laku dari yang paling buruk ke yang paling baik. Nah, langsung ke contoh saja. Contohnya yaitu pada instrumen standar rating scale ini, bagian 1 yaitu berisi biodata, kemudian bagian 2 berisi petunjuk pengisian agar responden ini tidak salah dalam mengisi kuesioner ini, dan berisi pernyataan yang kemudian oleh responden ini dibandingkan dengan dirinya. Nah, misalnya nih, yang pertama, saya dapat bekerja sama secara berkelompok. Nah, ini merupakan deskripsi atau standar yang diberikan oleh rater atau penilai yang harus dibandingkan dengan responden. Misal, responden merasa dirinya tidak bisa nih bekerja secara berkelompok. Nah, maka mereka itu bisa mengisi dengan STS, sangat tidak setuju, atau TS, tidak setuju. Jika mereka merasa sangat bisa bekerja sama secara berkelompok, maka mereka menconteng SS atau sangat setuju. Jika mereka ragu-ragu, maka akan menconteng R atau ragu-ragu. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Observasi. Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Ada tujuan observasi, yakni yang pertama, mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena. Yang kedua, mengukur perilaku kelas, interaksi antar peserta didik dan pendidik, serta kecakapan sosial. Dan ada jenis-jenis observasi yang dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan kerangka kerja dan teknik pelaksanaannya. Yang pertama, ada jenis observasi berdasarkan kerangka kerja, yang dibedakan menjadi 2 jenis. Ada observasi terstruktur, di mana semua kegiatan pendidik sebagai observer telah ditetapkan berdasarkan kerangka kerja. Lalu ada observasi tak berstruktur, di mana semua kegiatan pendidik sebagai observasi tidak dibatasi oleh suatu kerangka kerja yang pasti, tetapi hanya dibatasi oleh tujuan observasi itu sendiri. Selanjutnya, ada jenis observasi berdasarkan teknik pelaksanaannya.
yang dapat ditempuh melalui 3 cara. Yang pertama, ada observasi langsung yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diselidiki. Yang kedua, ada observasi tak langsung yang dilakukan melalui perantara baik secara teknik maupun alat tertentu. Yang ketiga, ada observasi partisipasi yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi objek yang diteliti. Ada kelebihan observasi, yakni cocok untuk mengamati perilaku peserta didik maupun pendidik yang sedang melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengamati berbagai macam fenomena. Dan yang ketiga, tidak terikat dengan laporan pribadi. Observasi memiliki kekurangan. 1. Seringkali melaksanaan observasi terganggu oleh keadaan cuaca. Yang kedua, biasanya terdapat masalah pribadi yang sulit diamati. Dan yang ketiga, jika objek yang diamati memakan waktu yang lama, maka observer seringkali menjadi jenuh. Langkah-langkah penyusunan observasi, yakni merumuskan tujuan observasi. Yang kedua, membuat layout atau kisi-kisi observasi. Yang ketiga, menyusun pedoman observasi. Yang keempat, menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi. Kemudian melakukan uji coba pedoman observasi. Dan yang kelima, merevisi observasi berdasarkan hasil uji coba. Dan yang keenam, melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir, mengolah dan menafsirkan hasil observasi. Berikut contoh lembar observasi. Yang pertama, lembar observasi aktivitas belajar siswa. Pada tabel lembar observasi belajar siswa dapat dilihat kolom kanan berisi dengan indikator dan kolom kiri berisi skor. Pada kolom indikator terdapat contoh. 1. Memperlihatkan apa yang disampaikan pendidik. Dan 2. Menjawab pertanyaan dari pendidik. Serta pada kolom skor berisi 4 kotak penskoran, yakni skor 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, pada tabel rubrik atau penskoran terdapat 6 kolom. Yang kolom 1 berisi nomor, kolom 2 berisikan indikator. Contohnya, memperlihatkan apa yang disampaikan pendidik. Kolom 3 berisi skor 1 yang artinya tidak aktif. Contohnya, tidak memperlihatkan sama sekali. Dan kolom 4 berisi skor 2 yang artinya kurang aktif. Contohnya, sekali memperhatikan. Kolom 3 yang artinya aktif, yang artinya sering memperhatikan. Dan yang terakhir, kolom 6 artinya sangat aktif. Contohnya, selalu memperhatikan dengan baik, dan banyak contoh lainnya. Pada tabel aktivitas belajar siswa berisi 3 kolom. Kolom 1 berisi keterangan, yakni ada BT yang artinya belum terlihat, ada T yang artinya terlihat, dan ada M artinya menonjol. Kolom kedua berisi nomor, dan kolom ketiga berisi aspek yang diamati. Contohnya, bertanya pada pendidik, lalu menjawab pertanyaan pendidik, dan lainnya. Yang kedua, ada pedoman observasi sikap disiplin, yang di atasnya terdiri dari nama dan kelas, lalu berupa tabel dengan 4 kolom. Kolom 1 berisi nomor, kolom 2 berisi aspek pengamatan, yakni contohnya, masuk tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan kolom 3 berisi pilihan ya, dan kolom 4 berisi pilihan tidak. Topik selanjutnya yakni wawancara. Menurut Sudiojono, wawancara adalah cara menghimpun informasi atau data yang diinginkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dengan responden. Selanjutnya, ada jenis wawancara. Terdapat 2 jenis wawancara, yakni terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Wawancara terpimpin yang seringkali disebut dengan wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. Wawancara ini dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan dalam bentuk panduan wawancara. Yang kedua, ada wawancara tidak terpimpin.
yang biasanya disebut dengan wawancara sederhana atau wawancara tidak sistematis atau wawancara bebas. Pewawancara tidak dibatasi pada panduan tertentu dan responden mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya. Pada wawancara jenis ini, penilai akan mengalami kesulitan pada saat melakukan analisis dan menarik kesimpulan karena jawaban responden yang beraneka ragam. Maka untuk mengurangi kesalahan dalam analisis ini, hasil dari wawancara biasanya dicatat atau direkam saat melakukan wawancara itu. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama, ada hubungan baik antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Yang kedua, menunjukkan sikap yang bebas, ramah, dan terbuka. Dan yang ketiga, perlakukan responden sebagai manusia dengan baik dan jujur. Yang keempat, dengan hilangkan prasangka kurang baik. Dan terakhir, pertanyaan hendaknya jelas, tepat, dan sederhana. Ada kelebihan penilaian wawancara ini. Yang pertama, dapat secara luas mengajukan pertanyaan. Yang kedua, mengetahui perilaku nonverbal. Yang ketiga, pertanyaan dapat diajukan secara berurutan sehingga mudah dipahami. Dan yang terakhir, jawaban diisi oleh responden yang telah ditetapkan. Wawancara pun memiliki kekurangan ternyata, dan antara lain memerlukan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, keberhasilan wawancara tergantung dari kemampuan pewawancara itu. Yang ketiga, diisi. Yang ketiga, keadaan wawancara sangat dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Yang keempat, sulit menciptakan situasi standar. Dan poin selanjutnya ada prosedur pedoman wawancara. Yang pertama, membuat kisi-kisi atau layout pedoman wawancara. Yang kedua, menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan dan bentuk pertanyaan yang diinginkan. Yang ketiga, melaksanakan uji coba untuk melihat kelemahan dari pertanyaan yang disusun. Dan yang terakhir, membuat pedoman wawancara. Yang terakhir ini ada contoh dari wawancara, yakni bagian atas berisi dari tujuan, nama siswa, kelas, hari atau tanggal, serta tempat. Kemudian terdapat tabel yang berisikan dua kolom. Kolom kiri berisi nomor dan kolom kanan berisi pertanyaan. Biasanya pertanyaan, contohnya ini, bagaimana menurut Anda belajar kimia itu? Apakah sangat membosankan atau tidak?